Pemirsa, untuk menghadapi perkembangan kasus COVID-19 varian Omikron, Pemkab Kediri bersama Forpimda menggelar rakor pengadilan penyebaran COVID-19. Rakor ini digelar guna memastikan kesiapan Pemkab Kediri dalam menghadapi lonjakan kasus, serta tak henti-hentinya mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Dan berikut liputannya untuk Anda. Bertempat di Gedung Bagawanta, Kabupaten Kediri inilah pada Rabu, 26 Januari lalu, pemerintah Kabupaten Kediri bersama Forpimda menggelar rapat koordinasi atau rakor pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kediri. Kegiatan ini pun dihadiri langsung oleh Bupati Kediri Mas Dito, Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto, Kapolres Kediri AKBP Agung Setionugroho, Dandim 0809 Kediri, serta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam Kabupaten Kediri. Ya, jadi agenda hari ini adalah rakor untuk persiapan penanganan varian Omikron. Karena satu sisi juga ada peningkatan kasus aktif di Kabupaten Kediri, sekarang ada 14 kasus aktif. Kalau kita berkaca 3 minggu yang lalu, kasus aktif kita 0. Artinya dalam waktu 2 minggu sudah ada lonjakan yang cukup eksponensial. Nah, maka tadi saya berkoordinasi dengan Pak Kapolres, Pak Ketua DPRD, Pak Dandim, bahwa kita harus menggerakkan mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa. Untuk apa? Yang pertama, target kabupaten adalah melakukan kebut vaksinasi terhadap lansia dan anak usia 6-11 tahun. Setelah itu yang kedua, mengkampanyekan penggunaan protokol kesehatan. Kita harus mengembalikan mindsetnya seperti COVID ini baru kita hadapi pertama. Walaupun memang dari para pakar epidemiologi menyampaikan Omikron ini tidak seberbahaya Delta, tapi tetap perlu kita waspadai. Maka saya harap dengan rakor hari ini, vaksinasi kita bisa terus kita kebut. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana dalam rakor ini menyampaikan bahwa rakor tersebut merupakan persiapan penanganan varian Omikron dan peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Kediri yang saat ini mencapai 14 kasus, serta menghimbau masyarakat untuk tetap waspada serta meningkatkan protokol kesehatan. 2-3 minggu yang lalu kita 10 terbawah, 0 kasus kita. Sekarang kita sudah 10 teratas. Artinya kenaikan sedikit pun saya minta tolong kepada jajaran Forkopimcam tentunya, mungkin nanti biar Pak Kapolres dan Pak Dandim yang memberikan arahan untuk bisa mewaspadai. Ini nanti kita mungkin akan kirim beberapa sampel juga untuk kita cek WGS-nya atau Whole Genome Sequence-nya. Apakah Omikron sudah masuk atau belum? Ini tolong Dr. Khotib segera dikirimkan sampel. Kemarin saya sudah koordinasi juga dengan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Beni ya. Dr. Joni ya. Baik, next. Persiapkan lagi jumlah bornya. Ini Direktur Rumah Sakit tolong disiapkan jumlah bornya, Pak. Jadi bagaimana kita melakukan tindakan preventifnya? Yang pertama, stay at home if you feel unwell, atau bertahan di rumah jika merasa tidak enak badan. Ruangan terbuka, diperhatikan kalau ada yang batuk, ada yang flu, ada etikanya, cuci tangan dan sebagainya. Jadi sekarang seperti tempat-tempat kayak gini tadi saya belum lihat ada tempat cuci tangannya, mungkin sudah mulai harus diperhatikan lagi. Tempat isolasi untuk bor sekarang kita kurang lebih rumah sakit untuk ICU kita ada sekitar 44 tempat tidur. Untuk total keseluruhan tempat tidur rumah sakit rujukan kita ada 302. Untuk rumah sakit darurat ada 200. Jadi kurang lebih kita punya 500 tempat tidur yang kita persiapkan. Mas Dito mengungkapkan, melihat data per 25 Januari 2022, kasus COVID-19 di Kabupaten Kediri masuk peringkat 9 di Jawa Timur. Padahal 2 minggu sebelumnya masuk 10 terbawah.
Adapun jumlah kasus aktif mencapai 14 kasus. Dengan peningkatan kasus COVID-19 itu, kegiatan vaksinasi akan diprioritaskan selain anak juga kepada lansia. Seluruh kepala desa bekerja sama 3 pilar, syukur-syukur untuk melakukan 3T. Semakin banyak kita temukan kasus positif, itu semakin bagus, bukan semakin buruk. Karena artinya kita semakin bisa memetakan kondisi lapangan. Capaian harian untuk dosis 1 kita sudah 83,98%, artinya sudah cukup baik, mulai dipertimbangkan dan dipikirkan serta diperhatikan untuk lansia. Ini lansia tolong dikejar sampai ke 80%. Setelah itu di manage dosis 2. Karena varian Omikron ini biasanya berdampak fatal bagi lansia dan komorbid. 2 itu. Kalau misalkan bapak-bapak di sini ada yang merasa sudah lansia, monggo silakan vaksin booster. Kalau perlu booster berapa kali di booster aja, yang penting sehat kalau sekarang. Lalu dosis 1 anak 6 sampai 11 tahun. Tadi lansia kita di 68, berarti artinya masih ada PR kurang lebih sekitar 12% lagi. Setelah itu di manage dosis 2-nya. Tolong dosis 2-nya dikejar juga, jangan terlalu jauh jaraknya, karena lansia saya pengen segera dituntaskan. Prioritas utama adalah menyelesaikan lansia. Prioritas kedua, menyelesaikan anak 6 sampai 11 tahun. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah 68% lebih. Dan memang lansia ini agak lambat sekali karena berbagai faktor. Ada yang sudah merasa terlalu tua untuk vaksin, ada yang karena komorbidnya tidak memungkinkan divaksin dan sebagainya. Tapi tetap kita berupaya untuk mencari sasaran untuk lansia. Karena lansia ini seringkali KTP-nya Kediri, tetapi kita cari di alamat, seringkali tidak tinggal di Kediri dan sebagainya. Saya ikut anaknya, ada yang sudah meninggal dan sebagainya.